Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kembali lagi di Salim Salopa Info Media. Kali ini tim Salopa Info Media sedang berada di Kampung Citatah, Desa Mulyasari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini kita mau review kebun vanili dan juga kebun porang. Mau tahu apa itu porang? Ya katanya wow sekali. Ikuti terus kami di Salopa Info Media. Let's go! Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Neng. Permisi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya dari tim Salopa Info Media ingin mengetahui mengenai kebun porang dan juga kebun vanili. Kebetulan katanya di sini ada kebunnya ya Pak? Betul, ya. Kebun porangnya sebelah sana dan kebun vanilinya sebelah sini. Mari silakan kita lihat kebun vanili. Oke, sebelum melihatnya mungkin ini dengan Bapak siapa ya? Saya Adam, pemilik kebun ini. Oh, pemilik kebun ini. Ya. Siapa? Terima kasih Pak, mari. Silakan. Ini yang diambilnya apa Pak? Ini biasanya sih yang diambil bunganya, karena ini baru umur tetap 1 tahun, jadi belum ada bunganya ya. Ini juga kalau kemarau kan bisa mengeluarkan bunga juga sih tahun ini gitu kan. Mudah-mudahan Bunganya suka dipakai? Iya, nanti yang akan diambil itu kan buahnya, tapi dari bunga. Karena vanili itu penyerbukannya itu harus dibantu dengan mudah-mudahan sih tahun ini bisa mengeluarkan bunga ya, karena memang vanili itu kan yang diambilnya buahnya. Pertama kan dari bunga. Vanili itu kan pembuahannya itu harus dibantu dengan manusia, dikawinkan kan. Nanti kalau udah ada bunganya nanti kita akan review juga cara polinasi, namanya polinasi vanili. Katanya ada jam-jamnya ya tertentu? Oh iya, tapi belum pasti juga. Tapi yang saya dengar biasanya vanili itu dikawinkannya itu antara jam 6 sampai jam 8 pagi, itu golden time-nya. Tapi ada juga yang mengawinkan di atas jam itu juga tumbuh juga gitu, seperti itu. Kalau dijual ini 1 kilonya berapa Pak? Untuk tahun ini karena memang tadi pandemik dan alasan berbagai macam alasannya biasa, ini kan lagi murah katanya. Untuk harga saya belum pasti, tapi kemarin biasanya harganya nyampe 9 jutaan untuk DD, untuk yang bagus gitu. Kering. Kalau basah antara 400 sampai 500 kalau lagi harga bagus. Kebunnya selain di sini ada lagi nggak Pak? Saya ada 3 tempat di atas, terus yang di bawah. Kemarin sih saya nanam 2020 ya, ini udah setahun yang lalu. Jumlah tanaman yang saya tanam itu sekitar 6.000 pohon. Tapi biasalah namanya juga tanaman, ada yang numbuh, ada yang enggak. Mungkin kita perkirakan aja 3.000 batang yang numbuh. Tadi selain kebun vanili ini ada juga kebun porang ya Pak? Iya betul. Ini kebun vanilinya dan sebelah sana kebun porangnya. Mari kita lihat kebun porangnya yuk. Ini kalau udah diginiin buat apa Pak? Ini rencananya saya mau tanamin buat talas pratama sih sebenarnya. Talas pratama itu yang kayak gimana ya? Mirip seperti talas Bogor, tapi dia ukurannya besar. Biasanya kan kalau talas Bogor itu
3 sampai 5 kilo, ini bisa sampai 10 kilo satunya. Satu Pohon. Oh. Jadi lumayan besar, jumbo gitu. Bibitnya suka dapatnya dari mana? Ini saya datangkan dari Subang karena memang ini orang-orang Subang baru nanam di sana. Kita kan belum ada. Belum ada. Jadi kemungkinan baru saya yang pertama yang akan nanam Keren. bibitnya itu. Mungkin 3-4 hari lagi baru saya tanam karena kan kompos itu harus biar dingin dulu kan. Kalau langsung ditanam kan panas nanti. Ini nantinya butuh perairan apa enggak, Pak? Butuh juga dia sebenarnya. Kalau talas itu kan jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Jadi lebih baik agak basah sedikit sih. Ini ya porang. Bibitnya ada bibit apa aja, Pak? Nah, ini porang dari bibit katak ukuran 1,2 kilo nih, kayak seperti itu. Jadi cuma segede gini doang, segede jempol. Ini ukuran 200. Emang ada berapa bibit? Maksudnya banyaknya? Oh ya, banyak yang bibitnya, ada bibit katak, bibit apa lagi? Iya. Jadi kalau porang itu bisa nanam bermacam-macam, bisa dari katak, bisa dari umbi kecil atau umbi besar. Nah, kebetulan saya di sini nanam 2 macam. Ini dari bibit katak ukuran 1,2 kilo. Kalau yang sebelah sana ukuran 1 kilo. Nanti akan ke sana perbedaannya. Ini Ikutnya. Oh, yang kataknya itu yang di atas itu ya? Yang di atas kepala itu. Nanti kita jelasin di sana yang ada banyak kataknya. Oh, batangnya kayak batang pepaya gitu. Iya, kalau udah gede mirip pepaya. Jadi sebenarnya ini ada macam-macam sih yang mirip. Ada suweg, ada walur, ada porang, terus ada iles. Nah, ini kataknya, Lur. Yang dikatakan katak itu yang ininya, yang ada di atasnya. Ini yang nantinya ditanam lagi ya, Pak? Ya, betul. Jadi memang katak itu harus benar-benar lepas sempurna. Ini namanya dormani sempurna, nggak boleh ditarik kan. Kalau ditarik nanti ininya rusak kan. Ini harus benar lepas sendiri. Itu yang namanya katak super. Angin ya, karena angin kemarin. Ya, kemarin ada angin, jadi pada tumbang. Tapi belum saya beresin. Nah, itu yang saya bilang black konjac tuh. Jadi ada 2 macam kan, ada yang hijau, ada yang hitam jenisnya. Jadi memang yang hitam itu yang dicari orang kolektor, biasanya carinya yang itu. Katanya sih umbinya lebih berat, kataknya juga lebih banyak, tapi sebelum kelihatan. Tanaman porang ini berasalnya awalnya dari mana nih, Pak? Sebenarnya sih ini tanaman khas Indonesia ya. Dulu mungkin zaman nenek moyang kan ini sejatinya ini sebenarnya tanaman liar. Karena sekarang orang udah modern, udah tahu kandungannya apa segala macam, jadi dibudidayakan. Sebenarnya orang-orang tua dulu juga sudah menggunakannya sepertinya, cuma kan boomingnya baru sekarang. Ini nantinya dijadiin apa nih? Biasanya ini kan dijadikan tepung untuk beras shirataki. Biasanya kita ekspor ke Cina, Jepang, Korea, Hong Kong gitu kan. Selebihnya untuk kayak soun, bihun, kan orang sana kan biasanya mereka makannya itu ya, bukan beras. Jadi ini lumayan untuk ekspor. Selain di sini ada lagi nggak, Pak, perkebunannya gitu? Selain di sini dan di sana? Ada 5 tempat di sini, ada yang di sana, terus di atas rumah juga di sebelah sana. Jadi saya kurang lebih ada 5 tempat untuk saat ini. Insya Allah tahun ini saya akan ada pengembangan kan, karena ada investor. Jadi saya mau nanam 50 hektar. Tapi lokasinya lebih banyak di Salawu, di Cigalontang ya, di daerah sana. Ini kalau ngomong-ngomong kayak gini, ini harganya berapa ya? Biasanya kalau musim tanam itu kan bulan Agustus September, itu biasanya sampai 300 sampai 500 ribu. Itu 1 kilo? 1 kilo. Kalau ukuran yang segede gini kan ini bisa 300. Kalau yang kecil, yang ukuran 500 yang segede-gede gini, itu bisa 500 gitu. Kalau buat porangnya sendiri? Kalau untuk umbi porang kemarin bulan April 2020, untuk umbi produksi itu harganya sekitar 8.000. Kalau untuk bulan Juli, bulan Agustus sampai 12.000 di pabrik. Bukan, ada yang apa tadi?
benihnya apa? Ada yang berapa macam tadi juga? Oh, ada dua. Jadi ada yang dari katak, Ya. ini yang dari katak, dan ada yang dari umbi 1 kilo. Ini porang yang dari umbi 1 kilo. Jadi batangnya kan lebih besar. Kalau ini kan kecil-kecil. Ini kalau sampai segini itu membutuhkan berapa bulan atau hari atau tahun mungkin? Biasanya dari mulai tanam sampai panen sampai dorman. Ini kan udah mulai dorman 6 sampai 7 bulan itu udah bisa panen. Tergantung NDPL kita. Kalau semakin tinggi kan dingin tuh. Iya. Jadi kadar air kan banyak. Otomatis agak sedikit lambat untuk dormannya. Kalau di MDPL rendah panas istilahnya ya. Jadi apa namanya? Dormannya lebih cepat. Dorman itu yang udah Dorman itu seperti ini udah tumbang, terus katangnya udah lepas. Itu namanya dorman atau ripah orang bilangnya. Oke Pak, kalau buat yang mau budidaya nih kayaknya dari awal pembibitan sampai akhir mungkin ada gak video lengkapnya gitu budidaya porang? Ada, dari mulai mengolah lahan, penanaman, karantina bibit, perawatan sampai panen nanti ada di channel saya sendiri. Oh, Bapak punya channel? Ya, saya punya channel sendiri. Apa tuh Pak namanya? Namanya Adam Farm Indonesia. Oh, oke Lur, buat kalian yang mau budidaya porang ataupun paneli nanti bisa langsung ceknya di YouTube-nya Pak Adam nih. Ada Adam Farms Indonesia. Ini buat pupuknya, pupuk apa aja atau gimana? Kalau pupuk bebas, kalau saya sih ini menggunakan pupuk kompos. Jadi karena memang pinginnya organik, Ya. jadi saya pakainya pupuk kompos. Tapi boleh pakai kimia, cuma jangan terlalu banyak karena memang kimia kan nggak terlalu bagus juga kan. Di perusahaan peternakan Aksi Cepat Tanggap yang dari Karangmunga, jadi saya beli dari sana. Ini kan saya menggunakan pupuk kompos 10 ton untuk 1 hektar. Jadi lumayan bagus lah hasilnya. Mungkin kalau 20 ton per hektar akan lebih bagus lagi. Satu kali nanam itu satu kali pemupukan atau beberapa kali Pak? Kalau pakai pupuk kimia biasanya kan pertama itu dasar pakai kompos wajib. Setiap 2 bulan sekali boleh pakai kimia. Tapi kalau saya nggak, sekali aja. Karena komposnya kan saya banyak. Iya. Jadi menurut saya 10 ton per hektar bagus. Kalau di Indonesia sendiri Pak ada gak yang paling luas itu di mana gitu perkebunan porang ini? Setahu saya sih untuk di Jawa Barat sih ada relasi saya namanya Pak Adang Huis, beliau kurang lebih 50 hektar 50 untuk tahun ini ya. Jadi di daerah Kabupaten Pangandaran tepatnya. Itu omsetnya bakalan gede banget kayaknya. Banget itu berapa M gitu ya. Karena memang estimasi kalau bagus itu bisa 1 hektar itu 800 juta kalau bagus. Jadi intinya harapan Bapak mungkin porang ini bisa lebih mendunia lagi gitu ya Pak? Betul ya, mudah-mudahan. Khususnya di Indonesia, Jawa Barat dan Mulyasari ini. Ya, Indonesia Mulyasari. Terima kasih Pak telah menjelaskan mengenai tanaman porang ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama, terima kasih juga buat tim Salopa Infomedia yang sudah berkunjung ke kebun saya. Inspirasi nanam porang Bapak itu dari mana? Saya waktu itu ngelihat Paidi Porang ya yang di Trans 7 di Kick Andy. Beliau kan bener-bener pakarnya porang ya untuk saat ini. Jadi porang juga boomingnya juga pertama kali kayaknya Paidi. Taunya dari situ ya Pak? Ya, taunya dari situ. Terus kita searching biasa di Google, nonton juga channel YouTube orang. Akhirnya saya terinspirasi untuk nanam.
kasih Pak telah mengizinkan kami dari tim Salopa Infomedia untuk bisa berkunjung ke kebun Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya kali ini ya Pak ya, bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih kepada tim Salopa Infomedia yang sudah berkunjung ke kebun Adam Farm Indonesia. Semoga Salopa Infomedia tim sehat selalu dan kita bisa berkumpul di lain waktu. Amin, amin. Hatur nuhun Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia perjalanan kami di Kebun Porang dan juga Kebun Panili, Kampung Citatah, Desa Maliasari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Kalian sudah tahu kan apa itu porang, apa itu panili? Buat kalian yang mau berkebun porang, bisa langsung cek videonya di channel YouTube Adam Farm Indonesia. Dan linknya ada di deskripsi. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!